seperti filsafat padi ya, lidi. Kalau satu mudah dipatahkan ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu diikat menjadi satu sapu, sampah satu halaman dibersihkan. Tapi coba satu lidi, harus butuh berapa lama membersihkan sampah sodok, masih melengkung lagi, patah, capek, tidak menghasilkan ya. Tapi begitu bersatu, lidi yang lemah lentur ini menjadi kekuatan. Dan perhatikan coba, ketika salah satunya ada yang lepas, tali ikatannya longgar, dan ketika tali ikatan longgar, yang lain akan bercerai-berai. Ini bahayanya perpecahan. Satu saja keluar dari himpunan merusak ikatan rusak, yang lain bercerai-berai. Malah menjadi sampah ya, bukan menjadi sapu, menjadi sampah, berserakan. Mestinya ini berfungsi sebagai alat pembersih, sekarang menjadi bagian dari kotoran sudah. Ada banyak lidi menumpuk. La haula wala quwata illa billahi. Wahai para lidi, bersatulah menjadi sapu. Kalau tidak, Anda akan menjadi sampah, kan begitu. Lidi itu lemah, tapi menjadi kuat karena diikat dan bersatu. Dan negeri ini bisa diperoleh dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mempertahankan nikmat kemerdekaan, agar negeri ini tetap menjadi sajadah bagi kita. Kita sholat di sini, beribadah di sini, tidak terganggu oleh konflik, perpecahan, tumpah darah. Maka rawat bersama-sama, karena penghuninya adalah majemuk, banyak suku bangsa dan bahasa yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika, diikat dengan satu kesepakatan Pancasila. Tetapi ingat, dalam ruh Pancasila ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah keikhlasan, sehingga akan bisa melahirkan apa? Kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan ada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima tanpa dijiwai oleh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan hilangkan ketuhanan yang Maha Esa, agar tidak hilang juga kemanusiaannya. Kemanusiaan apa? Bukan yang beradab, biadab, karena sudah tidak dipandu oleh ketuhanan. Jangan diganti dengan kebudayaan. Kebudayaan itu dari akal manusia. Tapi kalau ketuhanan bersumber dari spiritualitas tertinggi. Spiritualitas tertinggi tidak bisa digantikan oleh jiwa-jiwa manusia, karena ruh manusia itu sumbernya dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus paham santri. Penerima asas tunggal Pancasila di Sukorejo, jangan masih harus tolah-toleh tanya sini. Kalian harus lebih paham tentang sejarahnya. Kenapa pesantren Sukorejo menerima dalam hal ini sebagai tempat tuan rumah Muktamar NU yang menerima asas tunggal Pancasila. Kalau perlu kita akan mendirikan monumen. Pentingnya sejarah itu, karena mengawal sejarah bangsa ini, alhamdulillah barokah perjuangan para masyayikh, ulama, mujahidin yang berjuang dengan pikirannya, tenaganya, zahir batinnya. Berapa doa yang dikerahkan, berapa pejuang-pejuang yang tak terlihat ya, tentara malam yang munajat di waktu sahur, nangis kepada Allah untuk suksesnya acara itu demi keberlangsungan nikmat kemerdekaan. Bayangkan kalau kemudian terjadi pecah belah gara-gara yang satu meneriakkan takbir Allahu Akbar, yang satunya nasionalisme, perang saudara, masuk pihak ketiga, penjajahan kedua terjadi, ketiga dan keempat. Hari ini kita sedang dikoyak-koyak dengan cara-cara yang lain. Kembalilah bersatu. Momentum 17 Agustus mengenang kembali 17 Ramadan. Ada peristiwa agung, tidak sembarangan
dipilih pada hari tanggal yang bersejarah, hampir mirip dengan perang Badar. Waktu itu 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan. Subhanallah. Ada apa dengan angka 17? Oh, banyak ini penjelasannya. Maka sebagai jiwa patriot, bangsa, nasionalisme di dalam jiwa kita ini, besok sebagian warga santri akan melaksanakan peringatan proklamasi, sebagian lagi akan riyadhah, berzikir, tahlil bersama, yasin dan tahlil serta doa di tempat ini, berbagi tugas ya. Mengingat sejarah di masa lalu, ada yang berjuang, ada yang berdoa, ada yang kemudian secara diplomasi internasional memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan ini. Mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa ini tidak akan pernah terlepas dari peran ulama, syuhada dan umat Islam. Tapi umat Islam tentunya harus dengan sangat sadar dan legowo serta jiwa yang samudra menerima kemajmukan warga negara bangsa ini yang sangat beragam. Sudah sangat baik. Harapannya ketika ini terus terawat dengan baik, nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada kita. Ini belum 1 abad, belum 100 tahun kita merdeka, masih panjang perjalanannya. Negara-negara besar, daulah-daulah besar ya, dari sejarah panjang dunia kehidupan umat manusia itu sudah mencatat peradaban-peradaban yang pernah ada. Nah, peradaban Indonesia ini dari sejak kemerdekaannya baru 70-an tahun, belum sampai 100. Nanti ketika mengulang sejarah lahirnya 1 abad negeri ini ya, harus lahir semangat baru. Kekurangan-kekurangan di masa yang lalu harus diperbaiki. Negeri yang diimpikan oleh para leluhur kita, gemah, ripah, loh, jinawi, baldatun, thayyibatun, warabbun wafur. Secara kemaslahatan duniawinya, sandang pangannya, perekonomiannya, kesejahteraan sosialnya, keadilannya, semua terjamin dengan kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, spiritualitasnya yang tinggi, ibadahnya, syukurnya kepada Rabbul Alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.